di MNC lagi berjalan pelajaran tentang keyakinan. Jadi rupanya Allah membuat saya terlambat supaya ngomong ini kali gitu. Asli saya pengen ngomong masjid, pengen ngomong bab masjid. Kenapa judulnya Indonesia Berjamaah? Biar laki-laki pada doyan ke masjid gitu. Doyan berjamaah. Maksud saya gitu. Tapi kita bicara keyakinan. Selama ini kan kita bersandar pada sandaran yang salah gitu. Yang sandaran itu palsu. Saudara punya duit beli ikan. Ibu-ibu nih punya duit nih beli ikan 2 kilo. Terus jalan ke pasar, kebeli nggak tuh ikan? Kebeli nggak? Punya duit nih, punya duit. Tinggal jalan doang ke pasar, kebeli nggak? Padahal belum tentu kan. Tapi kita manusia menganggap mungkin aja udah punya duitnya, padahal asli belum tentu. Sampai pasar, ya tukang ikannya nggak dagang, nggak kebeli. Sampai pasar ikannya habis, nggak kebeli. Sampai pasar udah mau bayar, hilang duitnya, nggak kebawa. Udah dibungkus nih, udah rapi. Nih bu, udah ditimbang 17.000. Duit nggak ada, nggak jadi ente bawa. Kenapa ente nggak bisa bawa? Keyakinannya ente duit. Untuk mengukur buat ibu-ibu yang seperti itu Tuhannya duit apa enggak, kita lihat peristiwanya. Kalau kemudian dia menyadari dia masuk pasar nggak bawa duit, apa yang kemudian terjadi? Ini begitu sampai pasar nih, dompet ketinggalan nih, duit nggak ke bawah nih, apa yang terjadi? Balik lagi. Ya duitnya lupa ke bawah. Pulang dulu saudara ngambil duit. Tuhannya ketinggalan. Sian banget, Tuhan tinggalan. Bagaimana lagi dengan Imam Ali? Diserahkan duit itu. Kalau tadi kan ketinggalan. Kalau Imam Ali mah diserahkan Pak. Dalam satu riwayat Fatimah, Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, ya, nyerahin duit sama Imam Ali, tolong belanja nih wahai suamiku, begitu kira-kira. Sampai di tengah jalan duitnya pindah. Sadar loh Imam Ali. Tapi apakah Imam Ali pulang? Enggak, dia maju aja terus ke pasar. Sebab apa? Di pasar ada Allah dan dia bisa belajar, dan tidak bukan karena duit tapi karena Allah. Saya bilang sama pemirsa MNC, sok ilmu mesti dijajah. Besok pagi ibu-ibu, ya, belanja ke pasar, jangan bawa duit. Hah? Nah mungkin itu dia, karena kita mikirnya udah nggak mungkin. Ya sudah, Anda kan kata para penggagas dan pelaku-pelaku positive mind gitu kan, bilang Anda apa yang Anda yakin. Padahal Allah mengajarkan keyakinan yang lebih spektakuler lagi, yakinnya sama Allah. Coba jalan ke pasar nggak bawa duit, ada sih duit di kantong tapi nggak. Oh pengen jajal Ustaz Yusuf Mansur nih, pengen jajal Allah dan nih pakai ilmu yakin. Bisa nggak saya ke pasar nggak bawa duit tapi bisa bawa ikan? Bila mana saudara mau melakukan besok, maka saudara akan punya ilmu yang namanya hakul yakin. Karena bukan lagi mendengar, tapi melakukan. Dalam keadaan nggak punya duit atau dalam keadaan ada duit, taruh di rumah, bismillah jalan ke pasar. Pakai apa? Misalkan pakai apa? Pakai sholawat. Kan Allah punya pintu banyak ya. Ada yang bisa sedekah, ada yang bisa baca Quran, ada yang bisa sholawat, ada macam-macam lah jalan ke Allah itu. Saudara bilang nih sekali-sekali, coba kita belanja ikan pakai sholawat nih. Mulai dari pintu rumah, jejak tuh sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sholawat sampai pasar. Sebagaimana saudara punya duit, masuk ke pasar. Sebagaimana saudara bawa sholawat, masuk pasar. Sebagaimana saudara yang punya duit, datengin tukang ikan.
Sebagaimana saudara yang punya selawat, yakin pada Allah juga datangin tukang ikan. Datangin tukang ikan, samperin. Tapi kan gak ada duit Ustadz, jajal dulu. Sampai tuh meja tukang ikan ya kan, pegang ikan tongkol, pegang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pegang tuh ikan-ikan yang lain, pegang terus satu-satu. Insya Allah saudara bakal ditegur. Ibu pengen ikan yang mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jawab. Iya, pelit bener sih. Tukang ikan yang sebelah yang nyaut, Kang, ibu itu pengen ikan kali, tapi nggak punya duit. Oh, ibu pengen ikan. Ya. Mau ikan yang mana? Allahumma sholli ala Sayyidina. Pusing tuh tukang ikan, pusing ya. Baru kali ini gue diselawatin gue. Ya dah, biar cepet pergi ya kan. Ambil plastik, masukin tongkol 2, ikan emas 2 ya, pedak merah 2. Saudara, enggak, kita nggak minta, nggak ngarep, kita nyebut pakai sholawat. Saudara punya duit 2 kilo, pulang bawa 2 kilo, itulah saudara punya Tuhan. Tuhannya duit 2 kilo itu. Tapi kalau saudara datang kepada Allah, lebih daripada 2 kilo. Janji Allah kok. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selesai dibungkus, ditaliin, diikat, Bu, nih ikannya, enggak usah bayar, gratis, silakan. Makasih ya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang mau jajal besok? Kalau di ilmu sedekah, saya nanyanya begini, siapa di antara ibu-ibu yang bawa cincin? Yang bawa gelang, yang bawa giwang. Itu kalau di ilmu sedekah. Tapi kalau di ilmu selawat lain saya. Nanyanya begini, siapa di antara ibu-ibu yang belum punya cincin? Yang pengen punya giwang, yang pengen punya kalung. Gimana caranya nggak punya duit? Datengin toko emas. Saya mau lihat yang ini. Tunjuk, saya mau lihat yang ini. Yang mana? Yang 5 apa yang 10? Yang 10 sekalian. Begitu dia bawa air, nih. Yang 10 gram, Mbak. Cocok nih Mbak. Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, terus ini kalem, tenang. Terus kasih lagi ke Cinanya. Nih. Jadi gimana? Jadi bentar, baru sehari kita sholawatin. Besok balik lagi, salawatin lagi. Besok balik lagi, salawatin lagi. Hari keempat nggak dilayanin ente. Dia lagi datang. Kalau ente yakin, sekalian salawatin tokonya. Tokonya pindah buat ente. Iya. Bicara keyakinan. Isya jam berapa Ustaz? Jam 7:03. Ini bicara tentang keyakinan. Yang konyol kan, yang konyol. Udah mah kita nggak punya duit, nggak punya ilmu, nggak punya jaringan, tidak punya pengalaman, plus tidak punya Allah, mati aja udah. Iya Pak, kita ini nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak punya Allah juga, mau kemana ente? Tapi kalau kita sadar yang kita punya cuma Allah, hatta naqula hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Tadi itu cerita ikan mentah, Bos.
cerita ikan mentah, ente masih perlu datang ke pasar. Bagaimana lagi kalau saya bilang, kenapa nggak sekalian minta ikan matang? Tuh. Kenapa nggak sekalian minta ikan matang? Kalau ikan mentah aja saudara sudah ragu, masa sih datang ke pasar bisa seperti itu? Loh, saudara bisa minta ikan matang, diantar. Sore-sore istri saudara, anak-anak saudara bilang sama saudara, begitu kan saya cerita di MNC beberapa waktu terakhir kan? Pak, mau makan apa ntar malam? Lah kamu mau makan apaan sama anak-anak? Celele kali ya. Ya udah. Celele. Ya sudah, nanti jam 5 ikut Bapak. 5:30 kita ikut Bapak. Kita beli, kita pesan pecel lele di masjid. Ini pelajaran tauhid, pelajaran iman buat anak-anak kita. Kita kan konyol. Mas, sepatu robek, duitnya di kamar. Bawa ke Allah dulu. Anak kita kan akan ada dialog. Akan dialog nih anak kita nih sama kita. Kok ke masjid, Pak? Emang di masjid ada yang jualan pecel lele? Kita bilang sama anak kita, sama bini kita. Di masjid itu ada yang menciptakan pecel lele. Di masjid itu ada yang menguasai pecel lele tukangnya tuh. Bukan cuma dia, tapi seluruh tukang-tukang pecel lele dia yang punya. Kita datang sama dia, biar dia aturin tukang pecel lele mana yang datang ke kita. Udah, habis ba'diyah maghrib, semua sepakat berdoa yang sama. Anak 4, pembantu 1, dia 1, bininya 1, 7. Ngomong. Enteng kok, yang ngomong lo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali Muhammad. Ya Allah, saya punya anak 4, istri 1, pembantu 1, pada mau makan pecel lele. Gimana cerita itu pecel lele biar ada di rumah. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah segitu aja, Pak. Saya yakin Mas Saudara. Anak-anak mulai dah tuh pada berdoa juga. Si kakak berdoa juga. Ya Allah, bingung saya nih. Baru kali ini diajak babak begini. Beli pecel lele di masjid, katanya minta aja Mang, ntar diantar. Pusing saya nih. Tapi ya udah begitu katanya, suruh berdoa minta 7 bungkus. Ya 7 bungkus ya Allah kasih, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus istri kita mesem ya, amin, dibilang amin. Pulang dah beramai-ramai, ya pulang. Udah diurus sama Allah. Gitu sampai pulang, sampai rumah jempling, nggak ada apa-apa, sepi. Nggak ada bayangan bakal dapat pecel lele. Mulai tanda-tanda itu datang, seperti Nabiullah Zakaria, Rabbi ja'alli ayah. Ada mobil datang, saat parkir, klakson dia, anak kita keluar. Assalamualaikum dek, waalaikumsalam. Bapak lu ada? Haji Yusuf ada? Ada di rumah, panggil lah. Iya. Dari siapa Pak? Haji Mansur. Mbak, ada tamu depan. Siapa? Haji Mansur. Iya bentar, kita keluar deh. Assalamualaikum Ji, waalaikumsalam. Katanya nggak ada acara ya? Maghrib ini, Isya nih nggak ada? Nggak ada acara. Ya, ganti celana dah, temenin aneh. Mau kemana? Aneh mau beli makanan buat anak-anak aneh. Wah. Sebagai orang yang berilmu dan beriman, saudara udah mulai berasa nih, Allah is coming. Ya kan? Allah lagi datang kepada saudara semua. Ayat tuh. Di surah Yasin sekurang-kurangnya 3 kali disebut tentang tanda-tanda. Yang pertama, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyinaha wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahum anna hamalna. Saya di dalam kuliah online di www.wisatahati.com menggelar kuliah tauhid. Ada satu paper judulnya God Sign, tanda-tanda Tuhan. Karena saudara tidak mampu membaca tanda-tanda Tuhan, nggak ngaji, kadang-kadang lolos begitu saja. Contoh,
Ya Allah, anak saya ini perawan, 37 umurnya, belum punya jodohnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selama 2 minggu dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di minggu yang ketiga, ada orang nanya sama dia, Bu Haji, anaknya kapan nikahnya? Tahu nih kapan. Padahal itu tanda tuh, udah mulai rintik doanya. Tapi karena kita nggak tahu peristiwa ini, bukan kita anggap God sign. Bukan kita anggap tanda Tuhan, biasa aja. Akibatnya apa? Saudara menganggap peristiwa itu peristiwa biasa. Beda dengan Nabiullah Zakaria, ditembusin terus. Fa kharaja ala qaumi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan. Masya Allah. Kalau yang tahu, yang ngerti, dia akan masuk lagi rumah, masuk lagi kamar, lalu lapor sama Allah. Ya Allah, udah mulai ada yang nanya tuh. Gitu. Tapi cuma nanya doang yang tadi dulu. Yang lain dong, yang lain. Pernah nggak saudara begini? Aware, awas. Kita sama doa kita sendiri aja nggak awas. Mobil parkir, ngajak makan, nyari makanan. Sampai tempat duduk, Jack duduk. Kita ditanya sama si Haji Mansur. Makan apa yang enak ya? Kita berdoa sih tadi pecel lele, tapi kalau kita bilang pecel lele aja Ji, kesannya ngarep.com kan, nggak usah selaw aja gitu. Ya ente mau makannya apa? Anak-anak ini demennya ayam goreng Ji, kita cari ayam goreng aja ya, ya apa? Kalau cerita iklannya Mas Mono, kira-kira itu ayam bakar Mas Mono. Dia belum bayar sama gua. Ayam goreng Ji. Oh, iya nggak apa-apa. Ente yang mau makan kok. Ya. Mintanya kita pecel lele, dapatnya ayam goreng. Nggak apa-apa dong. Betul nggak? Naik pangkat malah. Sampai tukang ayam goreng parkirnya penuh. Penuh. 01 nih masuk. Pas parkir depan nih tukang pecel lele. Begitu turun Haji Yusuf, Haji Mansur turun ngelihat, ya lu jauh banget. Dan deket aja dah, pecel lele aja dah. Nah masuk pecel lele. Saudara kalau punya duit 70.000 beli 7 bungkus pecel lele, enggak bertakbir saudara. Enggak bakal saudara berdesis, subhanallah, enggak bakalan. Tapi dalam keadaan saudara seperti ini, bohong tuh Pak, enggak bertakbir. La ilaha illallah. Sampai segitunya Allah bikin parkir penuh. Kita masuk ke tukang pecel lele sambil berdebar-debar, dapat enggak nih? Makan sini Pak? Enggak, bungkus. 5 bungkus pecel lele. Ji, ente punya anak berapa? Mulai kita ditanya sama dia. Ente punya anak berapa? Jangan jawab begini. Anak aneh sih 4 ya. Teman tadi maghrib aneh doanya 7. Jangan. Itu rahasia ente aja sama Allah. Kalem aja, kalem, tenang aja. Jawab aja seperti apa yang ditanya. Anak saya 4. Ya sudah Mbak, saya tadi 5, pisahin ya bungkusannya ya. Ini teman saya bungkusin 10. Kita bengong tuh. Ji, nggak salah tuh 10. Nah iya, siapa tahu anak ente doyan mau nambah ya kan. Atau barangkali ente punya tamu nanti di rumah. Ya spare-spare lah. Jadi 10. Ini yang saya bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masa iya sama ente bawa duit sama bawa Allah? Ente bawa Allah loh, bukan bawa duit loh. Bawa duit 70 dapat 7. Bawa Allah masa dapat 7 juga? Masa kedudukan Allah sama duit? Beda dong. Bongkose. Apakah selesai sampai di situ? Belum selesai sampai di situ. Tapi kita sholat isya dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.